Teman tular nalar dimanapun Anda berada, baik mendengarkan acara ini di radio komunitas di seluruh Indonesia maupun menontonnya di channel YouTube. Saya masih bersama Mas Gilang, salah satu pakar yang terlibat di dalam menulis materi yang nanti akan saya umumkan, di mana Anda bisa mengunduh materi ini tentang berpikir kritis dan warga digital. Mas, apa sih warga digital itu, Mas? Warga digital itu sebenarnya istilah yang menyebutkan bahwa ketika kita berinternet dan kita kontak dengan pengguna internet yang lain, kita sebenarnya harus mengutamakan prinsip kewargaan. Kita semacam keluarga itu. Kalau kita bicara dalam konteks hubungan kita di masyarakat, kita adalah warga. Bedanya adalah kalau warga digital ya kita berada di internet. Jadi konsep digital ini menyebutkan dunia yang berbeda dibandingkan dengan dunia nyata kita selama ini. Jadi warga digital adalah bagaimana kita berperilaku sebagai pengguna media digital yang kemudian kontak dengan pengguna media digital yang lain. Sederhananya sih semacam itu. Sederhananya gitu ya. Artinya gitu. Apakah semua orang yang mengakses internet adalah kita sebut dengan warga digital? Bisa iya, secara umum iya. Jadi ketika kita menggunakan internet, mau tidak mau sebenarnya kita akan kontak dengan pengguna lain, baik secara langsung maupun nggak langsung. Langsung misalnya kalau kita di forum medsos ada yang langsung menanggapi gitu, atau mungkin kalau tidak langsung misalnya kita meninggalkan tulisan di blog kemudian dia yang baca, itu tidak langsung. Tidak langsung gitu ya. Jadi itu selama kita kontak pasti kita akan langsung otomatis menjadi seorang warga digital. Dan di situ sebenarnya perilaku kita jadi harus menyesuaikan juga sebagai seorang warga digital yang baik. Oke, saya mau menggarisbawahi sebagai warga digital yang baik. Betul. Itu yang kayak apa, Mas? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara warga digital, Mas Budi, itu sama saja seperti kita sedang berada di masyarakat. Seperti kita di masyarakat. Di masyarakat pada umumnya. Pada umumnya. Saya suka mengandaikan dunia internet itu semacam ya kota gitu. Ada alun-alunnya, ada pasarnya dan sebagainya. Ketika kita beraktivitas di internet, kita sebenarnya sedang berada di alun-alun suatu tempat. Ada orang lain di sana, ada pedagangnya juga di sana dan sebagainya. Sehingga ketika kalau kita di alun-alun, kita kan nggak mungkin kemudian tiba-tiba ngata-ngatain orang gitu. Pasti kita harus menjaga diri, kita harus behave gitu. Kita harus gimana caranya supaya kita bisa menghargai orang lain sehingga orang lain menghargai kita. Prinsipnya sama ketika kita bicara di konteks warga digital ini disebut dengan etik ya. Etik. Jadi etik di dunia digital dengan etik di dunia nyata yang bukan digital nggak ada. Nggak beda. Nggak beda, sebenarnya nggak beda. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang begini, Mas Budi. Ketika kita beraktivitas di dunia digital, kita lupa bahwa kita sebenarnya sedang beraktivitas dengan orang lain. Karena kalau di dunia nyata kan kita ketemu fisik nih. Saya ketemu Mas Budi. Tapi kalau kita ketemu lewat dunia digital, kita ketemunya lewat perangkat. Mungkin saya akses lewat laptop, Mas Budi akses lewat HP. Jadi seakan-akan kita berkomunikasi dengan perangkat kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa di balik perangkat itu ada orang lain. Nah ini kemudian jadi permasalahan baru sebenarnya kalau kita bicara di kewargaan digital. Karena orang jadi lupa untuk berempati. Orang jadi lupa untuk beretika. Karena merasa tidak sedang kontak langsung, gitu masalahnya. Ini soal etik tadi ya. Etik yang dalam saya pahami tadi soal etik ya, seperti di alun-alun saya maki-maki orang tentu menjadi tidak etis. Tidak etis, kan gitu. Tetapi memberikan kritik dengan argumentasi dan cara penuturan yang baik, apakah mestinya? Itu tentu bagus ya kalau kita bisa memberikan kritik. Tapi lagi-lagi tidak serta-merta kita nggak kenal orangnya tiba-tiba kita kritik. Kan kita juga harus tahu situasinya seperti apa. Ada prosesnya. Ada tata krama yang harus kita lakukan. Istilah Jawa saya sebut unggah-ungguh. Unggah-ungguh, betul. Ada unggah-ungguh. Nggak kemudian ujuk-ujuk kata-katain. Ujuk-ujuk kata-katain. Jadi ada proses. Betul. Ada proses ya gitu. Di sini soal warga digital. Jadi ini saya kira mungkin ini bukan terminologi baru ya, soal warga digital, tetapi ini perlu dikenal oleh teman-teman teman tular nalar maupun para pendengar radio komunitas di seluruh Indonesia yang mendengarkan acara ini, bahwa siapapun dia yang mengakses internet dan menggunakan sosial media, menggunakan internet adalah warga digital. Anda sedang menulis soal di dalam materi ini adalah warga digital untuk bersikap kritis ya. Bisa kasih bocoran kira-kira apa saja yang perlu dilakukan? Intinya sih seperti yang tadi sudah mulai sedikit disinggung Mas Budi ya. Bagaimana sih kita menyampaikan kritik dengan baik? Bagaimana kita kemudian berpartisipasi? Tidak selamanya kita bisa harus langsung mengkritik secara belak-belakan. Contoh gampangnya seperti kalau misalnya kita di alun-alun ada orang jualan balon, masa iya kita langsung mengkritik cara jualan balonnya, kan kita pasti ada basa-basinya dulu. Hal semacam ini juga sebenarnya sama juga ketika kita bicara di konteks media digital. Jadi kritis tapi juga dengan tetap memperhatikan unggah-ungguh. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa
ada berbagai macam aturan yang menjadi koridor dalam perilaku kita di media digital. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman tulan nalar pakai Facebook gitu, di Facebook itu kan ada berbagai macam aturan yang diatur oleh Facebook. Misalnya kita mengatakan kata-kata yang dilarang oleh Facebook, akun kita bisa di ban gitu, bisa di blok untuk sementara, bisa suspend, bisa suspend dimatiin dulu, ya. Sama juga di Twitter sama, di Instagram sama. Kemudian kalau di konteks yang lebih luas, di Indonesia ini ada undang-undang yang mengatur tentang kehidupan kita di media digital. Ada UU ITE di sana. Terlepas dari pro kontranya ya, tapi kita harus tahu bahwa itu adalah undang-undang yang legal dan sah di Indonesia. Jadi kita harus paham, jangan sampai kemudian perilaku kita berpotensi membahayakan kita karena nanti mungkin misalnya menyinggung undang-undang yang ada. Atau mungkin hak kita apa aja sih dalam undang-undang ini, itu kita harus benar-benar paham. Jadi warga digital sebenarnya bagaimana kita bisa kritis ya, kita harus paham dulu sejauh mana kita bisa kritis, batasan mana sih yang kita sebut dengan hate speech dengan kritis. Ini kan kadang-kadang orang bingung tuh, batasnya jadi agak kabur kan. Saya mau highlight ini. Orang mengungkapkan kebencian, hate, ya berbicara dengan penuh kebencian dan sikap kritis. Ini kan dua hal yang sebetulnya sangat berbeda. Betul. Sangat berbeda kan. Sangat berbeda. Jadi nggak semua orang bersikap kritis itu adalah bagian dari kebencian. Sepakat itu. Kan gitu ya. Sepakat. Ini yang mungkin juga memang perlu kita edukasi ini. Dan teman-teman ada komunitas di seluruh Indonesia mungkin bisa nanti pelan-pelan mengedukasi. Ada dua hal yang berbeda. Kalau ujaran kebencian perlu kita luruskan. Ya kan itu kan? Betul. Ujaran kebencian. Kalau sikap kritis mungkin ruangnya yang perlu kita. Ruangnya harus. Ya, sepakat. Gitu. Nah, Mas, ini bukan pertanyaan terakhir karena ada beberapa pertanyaan. Tapi ini soal gimana sih berbijak di dalam menggunakan internet, Mas? Kira-kira contoh-contoh atau cara orang biar bijak di dalam menggunakan internet. Oke, jadi kita harus paham dulu pertama bahwa informasi ini sangat beragam. Kemudian di internet ini kita bertemu dengan orang dari sangat banyak perspektif, sangat banyak latar belakang. Mungkin ada orang yang suka dengan itu, ada orang yang nggak suka dengan ini dan sebagainya. Kita mungkin akan menemukan orang-orang dengan pandangan yang berbeda dengan kita. Nah, ini yang kemudian kita harus paham terlebih dahulu. Kita harus kemudian bijak dalam menerima informasi tadi. Kita sudah singgung banyak. Informasi harus kita apakan, jangan terburu-buru kalau orang Jawa bilang dilerep nih, disek gitu Mas. Jadi diendapkan terlebih dahulu, kita resapi. Kemudian setelah itu kita harus merespon seperti apa. Nah, meresponnya juga kita harus bijak dalam arti jangan sampai apa yang kita sampaikan nanti justru menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ada istilah gitu kalau kita beraktivitas di internet itu jarimu harimaumu. Karena kalau kita ngetik apapun di sana itu kalau menyinggung seseorang ini bisa berbahaya di kemudian hari. Maka dipertimbangkan ulang, dipikirkan ulang. Bijak ini kemudian kita coba mempertimbangkan ke depan ada dampak apa dari pesan yang kita kirimkan. Apakah dampaknya lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak negatifnya? Pikir dulu sebelum kamu posting lah. Ya, kalau orang sekarang bilangnya saring sebelum sharing gitu. Jadi disaring dulu sebelum kita bagikan. Pikir dulu sebelum posting. Prinsipnya sama sebenarnya. Oke. Tadi sih, ini saya mau pengen contoh, adakah Mas Gilang lihat berdasarkan riset atau saya nggak tahu, contoh keterburu-buruan orang dalam share sesuatu yang kemudian itu jadi masalah? Saya rasa banyak ya. Ada beberapa yang kemudian contoh yang cukup menarik misalnya seperti ketika ini mungkin agak ekstrim ya kasusnya di Prancis kemarin ketika ada sentimen yang berkaitan dengan agama itu. Dari kebohongan seorang anak kecil kepada orang tuanya yang terburu-buru tidak cross check kemudian jadi menyebar dan itu menimbulkan korban jiwa kan, korban jiwa sampai ada protes di berbagai macam tempat. Semuanya berujung dari sebuah kebohongan anak kepada orang tuanya gitu. Ini akan bagian dari sebuah keterburu-buruan. Maka kita harus hati-hati betul. Jangan sampai yang kita rasa tanggapan sepele ternyata bisa merembet luar biasa sampai tidak terkontrol. Contohnya yang paling ekstrim semacam itu saya rasa. Iya, yang ini baru saja terjadi. Baru kemarin itu kan, kita juga terkejut gitu. Biarpun kita di Indonesia juga saya kira kemarin menjelang Pilpres kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Iya, itu dalam juga. situasi itu. ujaran kebencian dan bagaimana berita itu saling bertebaran sangat tidak menyenangkan. Tapi intinya materi Anda di dalam tular nalar ini adalah buat warga digital, teman-teman harus bijak, betul, cerdas, pikir dulu sebelum Anda posting sesuatu, betul. Gitu ya. Kira-kira ini punya impact apa, punya pengaruh apa, tolong dipertimbangkan gitu. Dan saya jadi punya catatan, etika di dunia digital, biarpun tidak tertulis, sebetulnya tidak berbeda dengan etika di dunia keseharian. Soal ada
menghormati orang lain, posoliro gitu. Ya. Baik, teman-teman, tular nalar dimanapun Anda berada, dan para pendengar radio komunitas di seluruh Indonesia, materi yang tadi Mas Gilang sampaikan Anda bisa unduh di www.tularnalar.id. Ada 8 materi kurikulum video pembelajaran interaktif yang bisa Anda download secara gratis. Secara gratis. Dan sebaiknya sebagai pengetahuan ini biar tidak jadi text itu disebarkanlah kepada teman-teman. Sepakat. Semakin banyak yang tahu, internet kita akan semakin sehat saya rasa. Kita akan ketemu lagi di sisi berikutnya dan teman tular nalar tetap stay tune di channel ini maupun di frekuensi radio yang Anda dengarkan. Kita akan ketemu lagi sesaat lagi.